Pernahkah kamu membayangkan bahwa seorang anak kecil yang sedang tertawa, merangkak, ataupun menggambar, sebetulnya mereka sedang membangun masa depannya loh? Dan masa ini disebut dengan masa Golden Age. Masa Golden Age adalah masa emas yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Dan di masa singkat inilah potensi besar seorang anak sedang terbentuk. Kenalkan, nama saya Mutmainah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang melejitkan potensi anak dengan sentuhan stimulasi. Masa Golden Age sering disebut sebagai periode paling penting dalam hidup manusia. Usia ini dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Bahkan beberapa ahli memperluasnya sampai 8 tahun. Ibarat tanah yang sangat subur. Otak anak tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Ketika anak lahir, mereka sudah memiliki miliaran sel otak. Namun, semua itu belum terhubung satu sama lain. Hubungan antara sel inilah yang membentuk kemampuan berpikir, bergerak, berbahasa, dan mengelola emosi. Dan setiap stimulasi yang diberikan oleh orang tua, sekecil apapun, akan menjadi jembatan yang menyambungkan sel-sel otak. Jika masa ini dilewati tanpa stimulasi yang tepat, potensi anak dapat hilang begitu saja, bagi hujan yang tak sempat diresap oleh tanah. Mengapa Golden Age begitu penting? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa usia dini adalah tahap paling sensitif dan perkembangan otak. Begitu pula menurut NIC, anak usia dini berada pada rentang 0 sampai 8 tahun, masa di mana perkembangan otak mencapai puncaknya. Jane Payet, ahli psikologi perkembangan anak, menjelaskan bahwa stimulasi yang tepat di masa ini akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang berpikir terbuka, mudah beradaptasi, percaya diri, dan mampu memecahkan masalah. Karena itu, masa Golden Age tidak boleh dilewatkan begitu saja. Setiap interaksi, setiap pelukan, setiap kata, setiap permainan, semuanya berpengaruh pada pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Peran orang tua adalah fondasi utama. Orang tua bukan hanya memberikan makan dan pakaian, tetapi juga memberikan stimulasi, pendampingan, dan rasa aman kepada anak. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, dijelaskan bahwa orang tua perlu memahami tahap perkembangan anak agar dapat memberikan stimulasi sesuai usia, mengenali kebutuhan anak, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Perlu diingat, stimulasi tidak harus sesuatu yang rumit. Bahkan, hal sesederhana seperti berbicara, mendongeng, atau menemani anak bermain pun sudah termasuk stimulasi yang sangat penting. Menurut Kemendikbud, dalam pedoman PAUD dan intervensi dini, terdapat 6 jenis stimulasi yang perlu diberikan kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal. Mari kita bahas satu persatu secara lebih dalam. Yang pertama, terdapat stimulasi fisik atau bisa kita sebut sebagai motorik, stimulasi motorik. Dalam stimulasi motorik terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, ada motorik halus dan motorik kasar. Di dalam motorik halus terdapat beberapa kegiatan. Contohnya seperti menggambar dan mewarnai, menyusun balok atau puzzle, menggunting kertas sesuai pola, meronceng manik-manik, mengancikan baju, atau membuka tutup botol. Kegiatan ini tentunya memiliki beberapa manfaat, seperti koordinasi tangan, ketelitian, dan kemampuan memfokuskan perhatian. Yang kedua, ada motorik kasar. Motorik kasar ini mempunyai beberapa kegiatan, seperti berlari, melompat, memanjat, menari, atau bermain bola. Aktivitas ini memperkuat otot, melatih keseimbangan, dan membangun kepercayaan diri. Dan biasanya, anak laki-laki ini mahir dalam motorik kasar, sedangkan anak perempuan mahir dalam motorik halus. Dan yang kedua, ada stimulasi kognitif. Usia 0 sampai 8 tahun adalah masa ketika panca indera berkembang sangat pesat.
Karena itu, penting memberikan stimulasi kognitif untuk melatih kemampuan berpikir anak. Nah, dan stimulasi kognitif ini ada beberapa kegiatan juga, seperti bermain ciluk-bak, tebak-tebakan, menyusun puzzle sederhana, mengelompokkan benda berdasarkan warna dan ukuran. Nah, dalam stimulasi kognitif terdapat beberapa manfaat juga, di antaranya melatih daya ingat anak, mengembangkan konsentrasi, memahami konsep warna, bentuk, dan angka, serta bisa membangun kemampuan memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga, ada stimulasi bahasa. Bahasa adalah kemampuan dasar yang sangat penting. Perkembangan bahasa sudah dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Penelitian menunjukkan bahwa janin bisa mendengar suara sejak kehamilan 24 sampai 28 minggu. Jadi, ketika orang tua berbicara, membacakan doa, atau bernyanyi untuk janin, itu sudah menjadi stimulasi bahasa. Nah, ketika lahir, stimulasi bahasa dapat diberikan dengan mengajak anak berbicara, membacakan buku, mengenalkan kosakata baru, menyebutkan nama benda, atau bercerita setiap malam. Nah, dalam jurnal yang ditulis oleh Alvia Sita dan rekan-rekannya, perkembangan bahasa anak ternyata diliputi beberapa, yakni fonologi, kosakata, makna kata, penyusunan kalimat, dan pragmatik. Bahasa tidak hanya memperkaya komunikasi, tapi juga memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan sang buah hati. Dan yang keempat, terdapat stimulasi sosial emosional. Nah, dalam stimulasi ini, membangun kemampuan anak untuk berinteraksi dan mengelola emosi. Contoh stimulasinya, pertama, mengajarkan anak untuk berbagi dan bergiliran dalam bermain. Yang kedua, membantu anak mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga, mengenalkan anak pada lingkungan sekitar. Dan yang keempat, memberi kesempatan anak untuk bertemu dengan orang lain. Nah, stimulasi sosial dan emosi ini memiliki dampak yang sangat besar. Anak menjadi empati, lebih percaya diri, mampu bekerja sama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, yang kelima, ada stimulasi seni dan kreativitas. Dalam stimulasi ini, anak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, kegiatan seni dan kreativitas ada beberapa, seperti menggambar, mewarnai, mencampur-campur warna, membentuk dari plastin, menari, atau membuat karya dari bahan bekas. Nah, tentunya stimulasi seni ini mempunyai manfaat. Contohnya, meningkatkan kreativitas, melatih motorik halus, membangun rasa percaya diri, serta mengajarkan anak bagaimana caranya menghargai karya orang lain. Nah, yang terakhir, yang keenam, terdapat stimulasi moral. Moral dibangun dari hal-hal kecil namun berdampak besar. Nah, orang tua dapat memberikan stimulasi moral melalui membiasakan anak untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua, bisa mengajarkan kejujuran, melatih anak untuk disiplin, atau memberi teladan berupa perilaku baik setiap hari. Nah, jadi anak itu selalu meniru apa yang dilakukan orang tuanya, dibandingkan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, maka dari itu, keteladanan orang tua menjadi kunci utama dalam karakter moral bagi anak. Dalam keenam stimulasi ini, perlu diingat bahwa setiap anak itu memiliki sifat yang unik dan setiap anak memiliki ritmenya masing-masing. Dalam semua ini, tentunya pemberian stimulasi harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua kepada anaknya.